Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, ini saatnya untuk aku buat lanjutan lagi pembacaan tentang kodamnya kamu versi astrologi Vedic. Astrologi Vedic adalah astrologi tertua di dunia ini yang pernah tercatat dan tercatat sejarah. Jadi ibaratnya astrologi Vedic atau astrologi Hindu itu adalah astrologi yang pertama yang ada dan menjadi patokan atau menjadi nenek moyang dari semua atau menjadi ibu dari semua astrologi yang ada setelahnya. Oke. Dan kodam adalah aku mencari tahu kemarin, kodam itu adalah seperti sosok penjaga, sosok pelindung gitu ya. Tapi gimana kalau energinya kita melihat dari sosok simbol yang ada di representase atau representasi zodiaknya kamu, atau dari hewan yang mempresentasikannya, atau apapun juga yang bermain di energi zodiak tersebut, kita lihat ya. Oke, dan ini untuk waktunya untuk siapa labu? Kamu nakal tuh, hidung kamu hitam nih, ngapain kamu tadi? Ya sih. Untuk waktunya Sagittarius. Hey, Sagittarius ya. Lambangnya kamu adalah di astrologi Vedic, Barat itu adalah a mutated figure ya, atau figur sosok yang bermutasi gitu ya. Badannya itu adalah badan bagian atasnya manusia, bawahnya adalah itu ya, kuda. Bawah aja lah Bu. Oke. Dan astrologi Vedic juga menggambarkan hal yang sama, mutated figure, sosok manusia yang bermutasi, satu dengan hewan dan memegang panah ya. Artinya adalah sosok yang sudah bukan hanya seorang manusia dan juga sosok hewan, tapi satu figur yang sama, figur baru gitu ya. Dan di dalamnya ada apa ya, ini kalau sudah tadi gambarnya apa? Okay. Yang pastinya ada energi panah di sini, energi goal, energi seorang Sagittarius ya. Kamu butuh sesuatu yang menjadi goal atau tujuan kamu dalam hidup gitu ya. Entah hidup secara, misalnya mau secara spiritual, secara psikologis, atau pengen hidup membahagiakan diri, apapun kamu akan ngerasa setiap saat atau setiap harinya kamu harus mempunyai tujuan agar kamu ngerasa tahu harus di mana dalam hidup. Itulah energi seorang Sagittarius. Dan seorang Sagittarius kalau misalnya plannya rencananya dia itu nggak berjalan dengan semestinya, biasanya agak-agak nggak begitu suka ya, agak stres. Jadi kalau kamu dekat dengan seseorang Sagittarius ya, dan dia udah punya plan dalam hidupnya dia, kamu nggak akan bisa mengubah dia untuk mengikuti plannya kamu. Dia udah mempunyai plan atau rencana dia sendiri, dan dia akan memilih jalan dia sendiri, plan dia sendiri ya. Dan kalau kamu hadir dalam hidupnya dia, itu nggak akan berpengaruh untuk mengubah, dia akan tetap memilih jalannya dia sendiri, plan dia sendiri. Okay? Dia nggak akan berusaha untuk mengubah, karena dia udah mempunyai plan atau keinginan itu sedari lama sebelum dia bersama dengan kamu. Jadi kalau kamu berhubungan dengan seorang Sagittarius, memang jangan untuk mencoba mengubah dia atau membuat dia mengikuti apa yang kamu mau, dia nggak akan suka. Seorang Sagittarius dia harus yakin banget kalau kamu bisa masuk dalam goal dia atau masuk dalam rencana dia ya, dalam hidupnya dia. Di situ dia akan ngerasa dia bisa punya plan, dan dia bisa saying ya, yang aku bilang tadi adalah intinya seorang Sagittarius kalau kamu dia ngelihat dari awal, dia nggak akan bisa melanjutkan goal dia, keinginan dia bersama dengan kamu. Dia biasanya akan cepat untuk menutup diri, atau dia akan mencoba meninggalkan kamu, karena dia udah ngerasa, dia udah tahu deh kamu bisa apa enggak untuk menjadi goal
menjadi goal atau menjadi bagian goal dalam hidupnya dia, tujuannya dia. Kalau enggak, ya enggak. Itulah kenapa kalau kamu bertemu dengan seorang Sagittarius, misalnya beberapa saat kamu nggak ngelihat dia ada perubahan atau dia nggak menuju kamu, berarti kamu bukan orangnya. Kalau kamu ngelihat dia kayak maju mundur atau gimana pun dia masih ragu, ya wajar gitu. Karena seorang Sagittarius dia butuh, kalau dia sekali bilang yes itulah kamu orangnya, dia akan menuju kamu. Apapun yang terjadi dia akan tertuju sama kamu. Mau gimana pun ya, kalau kamu adalah bagian dari goalnya dia, harapannya dia akan menuju kamu. Apapun yang terjadi, kamu menolak dia pun dia nggak akan mau untuk menerima, dan dia nggak akan ninggalin kamu. Energi Sagittarius ya, energi yang seperti itu. Karena dia adalah sosok yang setengah badan dia manusia, setengah badannya hewan. Jadi dia tetap mempunyai intuisi sebagai seorang manusia, ya, dan juga mempunyai insting seperti seorang hewan, ya. Artinya dia bukan hanya berpikir, ngerasa, tapi juga dia akan memberikan aksi nyata kalau dia menginginkan sesuatu dari kamu atau bersama dengan kamu, ya. Energi dimana memang keras kepalanya dia, ya, akan memperlihatkan kalau dia memang benar-benar ingin bersama dengan kamu. Sosok ini juga memperlihatkan karena goalnya dia ini, kamu akan melihat seorang Sagittarius itu akan cenderung sukses di usia muda, ya, walaupun nggak benar-benar sukses. Misalnya semakin dewasa dia akan semakin sukses karena dia udah tahu dia harus gimana dalam hidup. Dia benar-benar tahu apa yang dia mau, dia inginkan, dia jalanin, ya, karena dia ngerasa apapun yang dia mau, dia tahu jalannya gimana. Okay. Dan bagi seorang Sagittarius juga, ya, kalau kamu memang dari awal ngerasa fokus kamu nggak bisa dua hal gitu, karena kamu memang akan bersama atau tertarik dengan seseorang yang sedikit berbeda dari kamu. Ya, kamu mungkin orangnya cenderung goalnya lurus, pasangan kamu mungkin masih nggak begitu, atau kamunya sendiri bingung pasangan kamu ini setia, bukan setia sih kayaknya, yakin apa enggak sama kamu yakin enggak sama dia tadi. Jadi kamu akan berusaha justru menjadikan dia percaya dengan kamu itu sebagai suatu goal yang baru dalam hidup. Jadi dia akan menjadikan, oke, aku akan meyakinkan pasangan aku nih, ini adalah goal aku. Kalau aku mampu untuk membahagiakan dia bersama dengan dia, that's it. Jadi kamu menjadi bagian dari harapan dia, ekspektasinya. Nah, kalau kamu udah menjadi bagian itu, dia akan berusaha sampai kapanpun untuk bersama dengan kamu, menuju ke kamu, ya. Sagittarius, energi kamu yang terus untuk belajar, ini bagus, ya, karena energinya juga di astrologi Vedic adalah energi guru. Seorang Sagittarius itu seseorang pembelajar, jadi akan menuntun arah, menuntun jalan. Kamu adalah seseorang yang ingin menjadi penuntun arah, penuntun jalan. Jadi bakal banyak orang yang memang bisa dibilang jatuh cinta sama kamu walaupun gak kamu inginkan. Jadi gini, kamu akan buat orang jatuh cinta ke kamu padahal kamu cuma baik sama mereka. Nah, gitu, itu hati-hatinya di situ. Mereka kira kamu punya rasa yang sama padahal belum tentu. Oke. Jadi memang perhatikan di situ. Energi kodamnya kamu adalah untuk terus belajar, menjadi pembelajar, dan mempunyai goal yang baik dalam hidup. Okay, so that's it. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Bye-bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.